Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 391. Suara Herlina terdengar samar. "Za, keluar sebentar." "Ya." Dokter Ali ingin menyapa. Dia sudah jauh-jauh ke sini. "Gak enak, nak, ada tamu yang bersilaturahmi." Namun suara Azarin segera menjawab. Lembut, tetapi tegas. Ada kekuatan dalam luka yang terbungkus kata. "Aku tidak ingin bertemu pria manapun, Umi." "Maaf, bukan aku menolak tamu. Tapi jika yang datang membawa niat lain, aku tak akan menyambutnya dengan ramah. Aku sedang membentengi diriku. Hanya sebentar saja, nak." Menghargai tamu. "Umi, maaf banget. Dokter Ali datang bukan sebagai teman lama. Atau gini deh, Umi nemenin sambil telepon Kak Alea. Aku beneran gak bisa keluar dan berbasa-basi. Aku ini wanita bersuami, Umi." Suara Azarin lembut, meski ada tekanan di setiap kalimatnya. Dek. Jantung Din berdentum. Senyum harus sempat mengembang. Azarin masih menjaga dirinya. Azarin, 41. Masih memilih untuk tidak sembarangan membuka ruang hatinya. Itu seperti tamparan hangat yang menyentuh relung terdalam Din. Namun hanya sesaat. Sebab kalimat Azarin selanjutnya adalah hantaman yang menghunjam langsung ke ulu hati. "Bahkan jika yang datang pun Mas Din, aku tidak akan menemuinya." Suara Azarin terdengar berat, tetapi mantap. "Aku akan buat dia mengerti batas seorang perempuan yang telah disakiti begitu hebat." "Maaf, Umi, jika aku keras kepala. Tapi, aku sedang memasang benteng. Untuk siapapun yang ingin mengusik hidupku. Aku sedang mengusahakan diriku, untuk tidak lagi tergantung pada siapapun." Seketika itu juga, dada Din terasa seperti diremas. Napasnya tercekat, seakan dunia di sekelilingnya meredup perlahan. Tangannya memegang dada, mencoba menenangkan degup yang liar, namun sia-sia. Dia sadar, kehadirannya tak lagi dinanti. Bahkan namanya saja kini menjadi batas. Dari dalam rumah terdengar helaan napas berat, mungkin dari Herlina, atau mungkin Azarin sendiri. Namun yang pasti, hanya Din yang benar-benar mendengarnya sebagai luka. Dia masihlah terjongkok di sisi tembok, tubuhnya kaku, pandangannya kosong menatap tanah berkerikil. Dia jadi tahu, hati istrinya masih luka. Kehadirannya saat ini, akan memicu dia kehilangan Azarin kembali. 42. "Maaf, ya, nak, Aza sedang istirahat. Kecapean bikin kue seharian," ucap Herlina pelan, senyum yang dia pasang hanya untuk menutupi rasa bersalah yang mengendap di dadanya. Sebenarnya, tak masalah jika Azarin memilih bersembunyi di kamar. Terlebih setelah semalam ia memberi ultimatum pada Bu RT, menolak tegas silaturahmi dengan seorang pria yang datang. Namun entah mengapa, rasa tak enak hati membuat Herlina tetap memanggil putrinya. Akan tetapi sama seperti sebelumnya, keputusan Azarin tetap bulat. Menolak. Dokter Ali hanya mengangguk pelan, matanya menyiratkan kekecewaan yang berusaha dia sembunyikan. "Tidak apa, Umi. Tapi, Aza sehat-sehat saja, kan?" tanyanya, suara lembut namun syarat kekhawatiran. Herlina mengangguk, bibirnya melukis senyum ramah yang terasa hambar. "Alhamdulillah, sehat, nak, sehat." Percakapan pun mengalir ringan, mencoba mengusir canggung yang menggantung. Sejak selesai kuliah memang bertugas di desa ini. Tanya Herlina sambil menuang teh hangat. "Iya, Umi," jawab Dokter Ali, menegakkan punggungnya. "Kebetulan waktu KKN dulu saya dapat puskesmas di daerah sini.
Alhamdulillah, setelah lulus langsung ditawari kerja di sini juga. Herlina mengangguk singkat. Tapi jauh sekali dari Sukabumi, iya. Senyum Dokter Ali melebar. Rezeki, Umi. Walau jauh, rasanya nyaman di sini. Pembicaraan pun beralih, kali ini menyinggung Alea, putri sulung Herlina yang kini bekerja di Singapura. Mata Dokter Ali tampak berbinar tipis ketika nama itu disebut. Alea sekarang gimana, Umi? Dia udah menikah, Umi? Tanyanya hati-hati. Sudah, jawab Herlina terdengar lirih. Tapi, jodohnya hanya bertahan di tengah jalan. Itu sebabnya dia ke Singapura. Dokter Ali terdiam sejenak, seolah mencoba mencerna kata-kata itu. Astagfirullah, saya gak ngangka, Umi, ucapnya pelan, ada nada terkejut yang tak bisa dia sembunyikan. Alea, kelihatannya dulu kuat sekali, selalu ceria. Saya pikir, dia akan bahagia di rumah tangganya. Herlina menghela napas panjang, menatap cangkir teh yang mulai mendingin. Kadang, nak, apa yang terlihat di luar gak selalu sama dengan yang dia rasakan di dalam. Dia bertahan lama, tapi akhirnya memilih pergi. Saya kira, itu keputusan terbaik untuknya. Berat sekali pasti untuk Alea. Gumam Dokter Ali, matanya menerawang. Dulu waktu kuliah, dia itu tempat saya curhat, kami sering diskusi tugas sampai larut. Gak pernah saya lihat dia benar-benar menyerah. Dia tetap kuat, nak. Justru karena kuat, dia berani mengambil keputusan itu, balas Herlina lembut. Di Singapura, dia kerja keras. Katanya, biar gak terus-terusan mengingat masa lalu. Dokter Ali mengangguk pelan. Saya jadi merasa sedikit nyesel gak pernah benar-benar tahu apa yang dia alami. Padahal dulu kami dekat. Herlina tersenyum tipis. Begitulah hidup, nak. Kadang, orang yang dekat pun menyimpan rahasia yang tidak ingin dibagi. Tapi saya percaya, semua yang Allah tulis untuk Alea, akan berakhir baik. Insya Allah, Umi, sahut Dokter Ali, kali ini nadanya lebih mantap. Kalau nanti ada kesempatan, saya ingin menyapa Alea lagi. Bukan untuk mengorek masa lalunya, tapi, sekadar mengingatkan dia kalau masih ada teman lama yang mendoakan. Doakan dari jauh saja dulu, ujar Herlina bijak. Biar dia menata hatinya pelan-pelan. 43. Beberapa menit mereka mengobrol tentang hal-hal ringan. Namun perlahan, entah disadari atau tidak, pembicaraan mulai merambat ke arah nama yang sejak awal memenuhi benak Dokter Ali. Azarin. Suaminya Azarin sekarang sehat-sehat saja, kan, Umi? Tanya Dokter Ali pelan, suaranya sengaja dibuat santai, meski hatinya mengerut ingin tahu lebih banyak. Herlina tersenyum tipis. Sehat. Dia masih di Sukabumi, banyak perkara yang harus diurus. Namanya juga pengacara, kadang kerjaannya makan waktu dan pikiran. Oh, begitu. Dokter Ali mengangguk pelan, meski pikirannya bertanya-tanya. Jadi, jarang pulang, iya. Ya, begitulah. Kalau ada waktu luang, dia pasti sempatkan pulang. Tapi Azarin itu anaknya kuat, gak pernah mengeluh. Jawab Herlina sambil menatap ke arah pintu, seakan memastikan anaknya tidak tiba-tiba lewat. Dokter Ali tersenyum samar, mencoba menyembunyikan rasa yang berbaur di dadanya. Saya ingat waktu dulu, dia jarang sekali keluar kamar. Sekarang pun, masih begitu, Umi. Herlina terkekeh kecil. Masih. Bedanya sekarang dia banyak ngurus rumah, dan kadang bantu-bantu di seolah miliknya. Kalau masih di Sukabumi tapi ya tetap,
kalau bukan urusan penting, dia lebih suka di rumah. Herlina tidak tahu, di balik tatapan sopan itu, hati Dr. Ali tengah bergejolak. Sejak zaman kuliah, ketika sering main ke rumah Alea, dia sudah diam-diam menaruh perhatian pada adik teman kuliahnya itu. Dulu, dia hanya berpura-pura ingin berbincang dengan Abah, padahal alasan sesungguhnya adalah ingin melihat gadis pendiam yang jarang keluar kamar itu. Namun keberanian untuk mengungkapkan rasa tak pernah dia miliki. Bertahun-tahun berlalu. Kini takdir mempertemukan mereka lagi. Rasanya seperti anugerah, kesempatan yang tak pernah dia sangka akan datang. Tapi ironisnya, di saat dia ingin menjalin silaturahmi, Azarin menolaknya mentah-mentah. Dia menunduk sejenak, meneguk yang mulai dingin, berusaha menyamarkan kecewa yang mengiris. Hanya Herlina yang tak tahu, bahwa di balik tutur halus dan senyum tipis itu, ada hati yang sudah lama memendam, namun kini harus belajar menerima jarak yang dipasang rapat oleh gadis itu. Obrolan mereka terus mengalir, sesekali diwarnai tawa ringan, sesekali jeda hening ketika topik menyentuh sesuatu yang lebih dalam. Namun, tak terasa, udara malam mulai merasuk lewat celah jendela, membawa lantunan merdu azan dari masjid terdekat, tanda waktu Isya hampir tiba. Dr. Ali menegakkan punggungnya, lalu meraih tas kecil di samping kursi. Dari dalamnya dia mengeluarkan bingkisan yang sedari tadi dia letakkan di lantai. Dengan senyum yang mencoba bersahaja, dia menyodorkannya ke arah Herlina. Kali ini, jangan ditolak ya, Umi, ucapnya pelan, namun syarat ketulusan. Saya tidak ada niat lain, hanya ingin menjalin silaturahmi dengan kenalan lama. Lagi pula, saya sudah menganggap Umi seperti orang tua saya sendiri. Herlina tersenyum tipis, sedikit kikuk menerima. Terima kasih, Nak, lain kali kalau datang, tidak perlu repot-repot begini. Tidak repot, Umi. Alhamdulillah, justru senang bisa membawa ini, jawabnya, matanya sedikit berkaca. Dulu, selepas kuliah, saya sering makan di rumah Umi. Sekarang, waktunya saya membalas kebaikan kalian pada saya. Hening sesaat. Hanya detak jam dinding yang terdengar, berpadu dengan gema azan yang semakin mengisi ruang. Dr. Ali lalu menunduk, meraih tangan Herlina, dan menciumnya dengan takzim. Ada rasa hangat yang mengalir, namun juga getir yang tak sempat dia ungkapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Herlina terdengar lirih, nyaris tenggelam bersama desir angin malam. Tatapannya masih melekat pada punggung Dr. Ali, mengiringi langkahnya yang menjauh, hingga suara motor itu perlahan meredup dan akhirnya hilang di ujung gang. 44. Dia menghela napas pelan, mencoba mengusir rasa sendu yang entah kenapa menyeruak. Tangan tuanya meraih daun pintu, menariknya perlahan untuk menutup. Baru separuh tertutup, sebuah dorongan lembut dari luar membuatnya terhenti. Alisnya mengernyit. Siapa lagi malam-malam begini? Dia kembali membuka pintu, dan seketika jantungnya berdetak tak beraturan. Din. Suara itu keluar hanya sebagai bisikan. Di hadapannya, berdiri sosok lelaki itu, membisu, mematung. Matanya menyala redup di bawah cahaya lampu teras, rahangnya mengeras, tapi tak ada sepatah kata pun yang keluar. Napas Herlina seolah tertahan di tenggorokan. Dia merasakan gelombang panas dan dingin sekaligus merambat di tubuhnya. Matanya membelalak, bukan hanya karena terkejut, tapi karena ada sesuatu di tatapan Din malam itu, sesuatu yang berat, kelam, dan sulit dibaca. Herlina segera tersadar. Pandangannya terarah sekilas ke dalam rumah, belum mendengar suara derit pintu kamar Azarin di ujung ruang, tertutup rapat.
Rasa takut menggelayut. Dia tidak mau anaknya melihat pria ini malam-malam berdiri di teras. Tanpa berkata panjang, Herlina mendorong daun pintu hingga menutup rapat, lalu menggamit lengan Din. "Cepat, ikut Umi," katanya bergegas, setengah menyeretnya ke sisi rumah. Lampu bohlam tua di pojok menyala temaram, memantulkan bayangan mereka di dinding bambu. Herlina menatap wajah Din dalam remang cahaya lampu di samping rumah. Tatapannya bukan tatapan marah, tapi penuh kehati-hatian. Di matanya ada segumpal rasa cemas yang sulit disembunyikan. "Sejak kapan kamu tahu Aza ada di desa ini?" Suaranya lirih, namun tajam menusuk keingintahuan. Din menarik napas panjang, seperti menimbang setiap kata sebelum meluncur. "Aku tahu dari Jenderal, dia kirim foto bersama Aza, Umi. Dari situ aku mulai mencari tahu, sampai akhirnya aku ke sini," ucapnya pelan, suaranya mengandung penyesalan yang dalam. Herlina mengusap wajahnya kasar, jemarinya bergetar halus. Pikirannya berkelindan, antara naluri melindungi anaknya dan rasa iba pada menantu yang kini berdiri di hadapannya. "Lalu, kamu mau apa sekarang?" tanyanya, tetap dengan nada lembut, meski hatinya mulai gelisah. Din menunduk, kedua tangannya saling meremas. "Aku cuma mau bicara sama Aza, minta maaf, setidaknya biar dia tahu aku menyesal," ucapnya, suaranya bergetar. Herlina menghela napas panjang. Dia menatap Din lekat-lekat, memastikan kata-kata berikutnya sampai ke hati. "Kalau kamu mau ketemu, Umi bisa saja panggilkan Aza sekarang. Kamu bisa bicara dengannya saat ini juga. Tapi, apa kamu bisa jamin Aza nggak akan marah? Apa kamu bisa jamin dia nggak akan mengusirmu? Bahkan dia mungkin saja pergi lagi dari desa ini." Din terdiam, matanya memejam sejenak seperti menahan sakit. "Umi ngerti rumah tangga kalian sedang diuji," lanjut Herlina dengan suara yang semakin pelan. "Tapi kalau sekarang kamu memaksa bertemu, apalagi dia lagi lelah, Umi rasa ini bukan waktu yang tepat." Angin malam berembus membawa aroma tanah basah, sementara keduanya saling terdiam. Di kejauhan, sayup-sayup suara azan Isya mulai berkumandang, seakan ikut mengingatkan bahwa ada waktu untuk menahan diri. Din menatap ibu mertuanya dengan penuh rasa bersalah. "Umi, saya benar-benar minta maaf. Saya tahu, saya sudah terlalu banyak melukai Aza. Suaranya bergetar. "Saya menyesal." Herlina menghela napas panjang, menatap menantunya dalam diam. "Nak, Umi tidak pernah menghakimi rumah tangga kalian. Dari awal, Umi selalu menolak Aza bercerai. Tapi sekarang, luka anak itu belum kering. Dia masih rapuh. Dan Umi, hanya ingin dia sembuh dulu, baru bicara soal apapun." Din terdiam, mengangguk perlahan. "Saya mengerti, Umi, saya cuma ingin menemuinya sebentar." 45. Lihat dia, dari dekat. Jangan dulu. Nada Herlina tegas, tapi matanya lembut. "Beri dia waktu. Kalau kamu sayang, sabarilah. Luka hati itu tidak bisa dipaksa sembuh." Herlina baru saja akan menenangkan napasnya ketika suara lembut namun tegas itu terdengar dari dalam rumah. "Umi." Panggil Azarin, awalnya pelan, lalu terdengar lagi, lebih dekat. "Umi, Umi di luar." Nada suaranya kian jelas, tanda dia sudah berada di ruang tamu. Darah Herlina seakan berhenti mengalir. Matanya langsung menatap Din yang berdiri kaku, wajahnya pucat seperti kehilangan warna. "Astagfirullah," bisik Herlina, buru-buru bergerak.
Tangannya mencengkeram lengan Din. "Cepat ke belakang," desisnya panik. Din ingin bicara, namun kata-katanya tertahan begitu melihat wajah Herlina yang dipenuhi kegelisahan. "Tolong, jangan buat dia tahu." Suara Herlina nyaris pecah, lirih namun penuh tekanan. "Aza belum siap, Nak." Langkah-langkah dari dalam rumah terdengar semakin dekat. Bunyi pintu ruang tamu berderit pelan. Din menelan ludah, tetapi tubuhnya tetap terpaku di tempat. "Pergi." Herlina mendorongnya lebih keras kali ini, hampir tak memedulikan apakah sentuhannya menyakitkan atau tidak. Lewat samping, belakang rumah. Sekarang, lampu temaram di sisi rumah membuat bayangan mereka memanjang di tanah, bergoyang-goyang karena gerakan terburu-buru. Herlina kembali melirik ke arah pintu utama, jantungnya berdegup tak karuan. "Umi." Suara Azarin kini terdengar jelas dari dekat pintu. Dengan napas yang masih memburu, Herlina memastikan sekali lagi bahwa Din telah benar-benar menghilang di arah belakang rumah. Barulah ia melangkah kembali ke pintu utama, menahan degup jantung yang terasa hendak melompat keluar. Keringat dingin sebesar biji jagung mengalir di pelipisnya, jatuh perlahan di pipi. Dia melangkah tergesa ke pintu utama, mencoba menormalkan wajahnya, meski gemetar di ujung jemari sulit ia sembunyikan. Di ambang pintu, Azarin berdiri. Keningnya berkerut, tatapannya tajam namun penuh tanda tanya. "Umi." Ucapnya pelan, seperti sedang menahan sesuatu. Herlina menelan ludah, lalu mencoba tersenyum tipis. "Ada apa, Nak?" Teriak-teriak manggil Umi segala, ujarnya berusaha terdengar ringan, meski suara hatinya masih berdebar keras. Azarin tidak langsung menjawab. Matanya tetap mengunci pada wajah ibunya, seolah sedang membaca sesuatu yang disembunyikan. "Umi ngapain di samping rumah?" Tanyanya akhirnya, nada suaranya mengandung rasa heran dan sedikit curiga. Pertanyaan itu menusuk Herlina seperti ujung pisau. Otaknya berputar cepat mencari alasan yang masuk akal. "Tadi, ada kucing," ucapnya gugup, suaranya terdengar sedikit serak. "Umi kira terjebak di sana, jadi Umi cek sebentar." Namun bahkan bagi telinganya sendiri, jawaban itu terasa rapuh. Tatapan Azarin tidak melunak. Dia masih berdiri di sana, seolah mencoba mengurai setiap kebohongan yang terucap. Di dalam dada Herlina, ketakutan dan kekhawatiran mulai bercampur, membuatnya semakin sulit untuk menjaga ketenangan yang dia paksakan. 46. Namun akhirnya Azarin menyingkir, memberi ruang untuk sang ibu lewat. Herlina pun melangkah masuk, menutup pintu dengan hati-hati, seolah ingin memutus jarak antara ruang tamu dan rahasia di belakang rumah. Dia berusaha menyembunyikan kegelisahan di wajahnya, meskipun napasnya masih terasa berat. Azarin mengikuti langkah ibunya dengan pandangan, tapi tak lagi mengungkit soal pintu samping. Pandangannya kini beralih pada sebuah bingkisan berbungkus rapi di meja ruang tamu. "Itu, dari Dr. Ali, iya?" Tanyanya datar, meski nada bicaranya menyiratkan sesuatu yang lebih dari sekadar bertanya. Herlina mengangguk pelan. "Iya, Nak." Azarin menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan, terdengar berat. "Umi, aku kan udah bilang, jangan mau terima apapun dari laki-laki," ucapnya lirih, tapi tegas. "Aku tahu, di balik pemberian itu, pasti ada hal yang dia harapkan. Aku gak mau ada utang budi ke siapapun." Herlina tersenyum tipis, berusaha menenangkan. "Nak, Umi cuma pikir, kalau kita menolak, nanti orangnya jadi gak enak hati, apalagi dia sendiri yang membawanya. Lagi pula,
Ini cuma bingkisan, gak ada maksud apa-apa. Tapi, sudah, potong Herlina lembut, tapi mantap, sambil menepuk tangan putrinya. Terima saja. Gak semua orang yang memberi, punya niat buruk. Dan kalau nanti dia sudah kelewatan, Umi sendiri yang akan menegur Dr. Ali. Kamu gak perlu khawatir. Azarin terdiam, tatapannya masih tertuju pada bingkisan itu, seakan menimbang-nimbang apakah harus percaya pada keyakinan ibunya atau tetap pada instingnya sendiri. Sementara Herlina mencoba menjaga senyum, padahal di dalam hatinya, masih ketakutan karena keberadaan Din di rumah ini. Herlina pun kembali menepuk pelan bahu Azarin, mencoba mengalihkan suasana. Ayo, nak, kita ambil air wudhu dulu. Udah masuk Isya. Azarin mengangguk pelan, mengikuti ibunya melangkah ke arah dapur. Lampu temaram membuat bayangan mereka memanjang di lantai. Suara langkah sandal mereka berpadu dengan bunyi kran yang menetes. Sambil berjalan, Herlina menatap sekilas putrinya. Nak, Umi boleh tanya sesuatu? Suaranya pelan, seolah mencoba tidak membuat Azarin curiga. Azarin menghela napas. Tentang apa, Umi? Ya, tentang kamu sama Din. Herlina mencoba hati-hati. Umi cuma mau tahu, kamu udah pasti dengan keputusanmu. Soal rumah tangga kalian. Azarin sempat terdiam. Pandangannya jatuh pada lantai, dan langkahnya sedikit melambat. Umi, aku gak mau bahas itu dulu. Herlina tetap melangkah, pura-pura sibuk menyalakan lampu dapur. Umi ngerti, tapi Umi hanya ingin tahu, apa hatimu sudah pulih selama di desa ini? Apa kamu sudah mulai memaafkan suamimu? Pertanyaan itu terkesan biasa saja. Namun tujuannya bertanya untuk Din mendengar langsung. Azarin mendesah berat, merasa ibunya tidak akan berhenti sebelum mendapat jawaban. Umi, kalau aku jujur, aku capek, ujarnya pelan. Soal memaafkan, rasanya tak semudah itu. Azarin menengadah ke langit-langit dapur. Sebelum kembali berkata, Mas Din itu selalu bilang kalau dia rumah untuk aku pulang. Tapi nyatanya, di belakang aku, dia membangun istana sama perempuan lain. Istana, Umi. Bukan cuma main-main. Dia nikah sama Siva, diam-diam. Herlina hanya menatap, memberi ruang agar putrinya melanjutkan. Bagiku, itu bentuk pengkhianatan yang gak bisa dimaafkan begitu saja. Lanjut Azarin, suaranya mulai 47. Bergetar. Bukan cuma soal pernikahan diam-diamnya, tapi kebohongannya itu, Umi. Dia bisa tidur satu ranjang sama aku, sarapan sama aku, bicara seolah gak ada apa-apa, padahal di hidupnya, ada perempuan lain. Dia berhenti sebentar, menelan air liur, lalu melanjutkan. Dan sekarang sekalipun aku kasih dia kesempatan, aku tahu, aku gak akan pernah sama lagi. Aku bakal terus curiga, bakal terus takut. Setiap dia telat pulang, aku bakal mikir dia sama perempuan itu. Setiap dia bilang, percaya sama aku bakal ingat kalau dia pernah menghancurin kepercayaan itu. Aku gak mau hidupku terus-terusan dihantui rasa was-was. Herlina menghela napas, mencoba menjaga agar suaranya tetap tenang. Tapi kalau Umi, potong Azarin lirih namun tegas. Cinta itu harusnya bikin kita merasa aman. Kalau yang aku rasain cuma cemas, curiga, dan takut, itu bukan rumah lagi, itu penjara. Herlina terdiam sejenak, sementara Azarin tampak mulai menyalakan keran. Air mengalir, memantulkan cahaya lampu dapur yang redup.
Butiran air itu seakan menjadi suara pengiring yang menutupi hening di antara mereka. Kalau misalnya Din datang menemuimu, nak, kamu akan bagaimana? Suara Herlina pelan, nyaris ragu. Seandainya dia datang untuk meminta maaf, apa kamu akan memaafkan? Azarin berhenti sejenak, menatap aliran air di tangannya. Napasnya terdengar berat, seolah dia sedang menahan sesuatu yang ingin pecah dari dadanya. Maaf itu, Umi, memang indah diucapkan. Tapi tidak sesederhana itu untuk diberikan. Apalagi kalau yang dipecahkan bukan piring atau gelas, tapi hati. Herlina terdiam, menunggu. Aku tidak menutup mata, Umi. Memaafkan mungkin akan membuatku lega suatu hari nanti, tapi sekarang luka ini masih terlalu perih. Aku bahkan belum bisa memikirkan kata ikhlas tanpa terasa sesak di dada. Azarin menghela napas dalam, matanya menatap kosong pada lantai dapur. Kepercayaan itu seperti kaca. Sekali pecah, kita bisa berusaha menyatukannya lagi, tapi retaknya akan selalu ada. Dan aku belum siap melihat wajahnya lalu berpura-pura retakan itu tidak pernah ada. Nada suaranya berubah tegas. Kalau seandainya Mas Din datang, aku akan berdiri di hadapannya dan bilang, aku belum siap, dan kamu tidak bisa memaksa aku untuk siap. Karena ini bukan soal kamu mau minta maaf atau tidak, ini soal aku yang masih belajar berdiri tanpa merasa roboh setiap kali mengingatnya. Tangan Azarin mengepal perlahan. Maaf itu akan datang, kalau memang harus datang. Tapi memaafkan tidak selalu berarti harus kembali percaya. Dan bagiku, kepercayaan itu sudah hilang. Air terus mengalir dari keran, tapi yang mengalir di hati Azarin adalah campuran amarah, getir, dan sisa-sisa cinta yang mulai dia bunuh perlahan. Aku akan tetap menghormati pernikahan ini, Umi, menjaga marwahku sebagai seorang istri. Tapi kalau bicara soal luka di hati, itu bukan sesuatu yang bisa dibersihkan semudah air wudhu membasuh najis di tubuh. Luka ini butuh waktu, butuh jarak. Aku perlu mengobati hatiku, sampai benar-benar bisa melupakan Mas Din. Sampai aku siap hidup tanpa dia selamanya. Herlina terdiam sejenak, menatap wajah putrinya yang berusaha tetap tegar. Perlahan dia mendekat, suaranya mengalun lembut. Semua orang pendosa, nak, tapi Allah Maha Pengampun. Memaafkan tidak akan mengurangi kehormatanmu sedikit pun. Umi tahu Din salah. Sangat salah. Tapi kamu pun tahu dia menikahi Siva bukan karena mau. Dia terjebak oleh keadaan. Seandainya waktu itu dia tidak menikahi Siva di Mesir, mungkin suamimu pulang hanya tinggal nama. Azarin menunduk, kedua tangannya menggenggam erat gamis. Herlina melanjutkan, suaranya berat namun lembut, matanya menatap dalam seakan mencoba menembus. 48. Dinding hati putrinya. Dulu, Rasulullah pernah berada di situasi yang tidak semua orang paham, nak, terjebak, namun tetap mencari jalan terbaik. Azarin tak menanggapi, tapi jemarinya yang meremas bajunya dengan sedikit bergetar. Pada masa perjanjian Hudaibiyah, Herlina mulai bercerita, nadanya perlahan, seperti mengurai luka lama. Rasulullah dan para sahabat ingin umrah ke Makkah, tapi Quraisy menghadang. Mereka membuat syarat-syarat yang, bagi banyak orang, terasa merendahkan. Umar bin Khattab sampai bertanya-tanya, mengapa kita harus menerima ini? Tapi Rasulullah, beliau menunduk, menahan hati yang mungkin juga perih, dan berkata ya. Azarin menoleh, menatap ibunya dengan mata yang sudah berkaca-kaca.